Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyaksikan acara cerah pada kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia, sehingga kita dapat diberikan syafaat di yaumul kiamah nanti. Pada acara cerah kali ini, saya akan menyampaikan tentang tolonglah saudaramu, maka Allah akan menolongmu. Dalam ilmu sosiologi, manusia dapat disebut sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia dikaruniai unsur jasmani dan rohani, serta memiliki ciri khas dengan corak dan kepribadiannya sendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial, keberadaan manusia tidak dapat lepas antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, di mana antar manusia akan saling membutuhkan. Sedangkan sebagai makhluk sosial, keberadaan manusia tidak dapat lepas antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, di mana antar manusia pasti akan saling membutuhkan. Oleh karena itu, di dalam agama Islam kita juga diajarkan untuk saling tolong-menolong antara satu sama lain, terlebih dalam hal kebaikan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa taqullah innallaha sadidul 'iqab. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Demikianlah perintah tolong menolong yang berkaitan erat dengan ketakwaan. Imam Asy'arawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa hal tolong-menolong ini merupakan perkara yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan di dunia. Selain itu juga harus dilakukan pada aspek kebaikan. Maka sudah semestinya kita hidup berdampingan dan saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Apabila ada orang lain yang mengalami kesulitan, hendaknya kita ikut membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Semisal, sebagai seorang ahli ilmu, maka hendaknya ia membantu orang lain dengan ilmu yang dimilikinya, mengajarkan ilmu kepada orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, jika diberikan kelebihan rezeki, dapat pula kita menolong saudara atau tetangga kita yang tengah kesusahan dengan bantuan harta benda yang kita miliki. Apabila kita tidak memiliki keduanya, setidaknya kita masih memiliki anggota tubuh atau tenaga yang dapat kita gunakan untuk menolong orang lain. Terlebih lagi, apabila kita memiliki kelebihan atau kekuasaan untuk memberikan pertolongan. Sebab Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban seseorang atas kedudukan dan harta yang telah diberikan kepadanya di dunia ini.
Untuk itu, kita jangan ragu untuk mengulurkan tangan dan membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Selain itu, agar kita semakin bersemangat dalam tolong-menolong, perlu kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sangat mengapresiasi perbuatan mulia ini. Terlebih lagi jika pertolongan tersebut berkaitan dengan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan, orang-orang yang gemar menolong atau bermanfaat untuk sesama, maka ia akan dicintai oleh Allah. Begitulah manfaat tolong-menolong ini. Ternyata tidak hanya berdampak kepada orang yang ditolong, yang mendapatkan bantuan kebaikan, akan tetapi juga akan berdampak kepada orang yang menolong. Dia akan mendapatkan balasan pahala yang besar dan bahkan mendapat predikat yang istimewa dari Allah dan Nabi Muhammad. Maka di bulan Ramadan ini kita jadikan momen yang tepat untuk menambah kebaikan kita dengan menolong sesama, terlebih kepada mereka yang tengah mengalami kesulitan. Harapannya agar kelak kita sendiri juga mendapatkan pertolongan ketika di hari akhir nanti. Semoga kita dijadikan Allah sebagai orang yang memiliki hati dan tingkah laku untuk saling tolong-menolong. Dan kita dimudahkan dalam setiap langkah kebaikan yang kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Itu saja pada acara cerah kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya dalam menyampaikan banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.